Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Anissa Melani, Debbie Cynthia Kristi, dan Rangga Putra Pratama. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang manajemen fasilitas dan keselamatan. Adapun gambaran umum dari materi ini yaitu rumah sakit dalam melaksanakan kegiatannya wajib menyediakan fasilitas yang aman, berfungsi untuk pasien, keluarga, staf, dan pengunjung dalam mencapai tujuannya. Manajemen pun harus berupaya keras dalam mengendalikan bahaya dan risiko, mencegah kecelakaan dan cedera, merencanakan ruangan, peralatan, dan sumber daya yang dibutuhkan agar aman untuk menunjang pelayanan klinis, dan serta mendidik staf tentang fasilitas agar mengurangi risiko. Untuk materi yang pertama, di manajemen fasilitas kesehatan yang pertama ada standar rumah sakit yang harus mematuhi peraturan dan perundang-undangan tentang bangunan, perlindungan dari kebakaran, dan adanya persyaratan untuk pemeriksaan fasilitas. Lalu yang kedua, maksud dan tujuan. Di tingkat nasional, pemerintah akan mengeluarkan peraturan dan perundang-undangan serta pedoman-pedoman yang memiliki persyaratan bangunan secara umum dan secara khusus untuk bangunan rumah sakit. Lalu ada elemen penilaian. Direktur rumah sakit dan mereka yang bertanggung jawab pada manajemen fasilitas di rumah sakit mestinya mempunyai dan memahami peraturan perundang-undangan. Lalu ada 2 poin. Yang pertama yaitu direktur rumah sakit melakukan persyaratan yang berlaku dan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, rumah sakit sebagai lalu di materi di bagian manajemen fasilitas kesehatan yang kedua, standar rumah sakit, program manajemen risiko fasilitas dan lingkungan yang menggambarkan proses penanganan risiko keluarga dan pengunjung dan staf. Maksud dan tujuan untuk program manajemen risiko untuk risiko-risiko di area lingkungan pelayanan pasien meliputi seperti berikut. Yang pertama, keselamatan dan keamanan. Yang kedua, keselamatan sekitar mana bangunan area dan peralatan rumah sakit tidak akan menimbulkan bahaya atau risiko untuk pasien, staf, atau pengunjung. Maka rumah sakit perlu memiliki regulasi, yaitu 1. Regulasi pengawasan dan pembaruan program-program tersebut bila terjadi perubahan di lingkungan rumah sakit atau sekurang-kurangnya setahun sekali. Lalu yang kedua, regulasi bahwa tenan atau penyewa lahan tersebut wajib menaati semua aspek program manajemen fasilitas. Dan adapun elemen penilaiannya, adanya program manajemen risiko fasilitas meliputi risiko yang pertama, program ini masih berlaku dan sudah dilaksanakan sepenuhnya, dan yang kedua adanya pengawasan dan pembaharuan program-program tersebut. Selanjutnya, di manajemen fasilitas kesehatan yang ketiga, standar adanya individu atau bentuk organisasi yang berkompeten yang ditugasi melakukan pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program. Maksud dan tujuannya, rumah sakit berkewajiban menyediakan fasilitas yang aman dan fasilitas penting untuk pasien, keluarga, maupun pengunjung. Secara khusus, pihak manajemen rumah sakit harus berupaya yang pertama mengurangi dan mengendalikan sumber bahaya dan risiko. Yang kedua, menghindari kecelakaan dan cedera. Elemen penilaian ada program manajemen risiko fasilitas dan lingkungan yang dapat terjadi pada pasien. Yang pertama, program tersebut masih berlaku dan sudah diterapkan sepenuhnya. Dan yang kedua, adanya bukti pengawasan dan pembaruan program-program tersebut. Lalu selanjutnya di manajemen fasilitas kesehatan yang keempat, standar rumah sakit memiliki program pengelolaan keselamatan dan keamanan melalui penyediaan fasilitas fisik. Maksud dan tujuan keselamatan dan keamanan memiliki arti yang berbeda walaupun masih ada kesamaan. Meliputi yang pertama, melakukan asesmen risiko secara komprehensif dan proaktif
untuk mengidentifikasi bangunan atau ruangan. Yang kedua, melakukan asesmen risiko prakonstruksi atau Pre-Construction Risk Assessment atau PCRA setiap ada konstruksi. Lalu ada elemen penilaian. Yang pertama, rumah sakit memiliki regulasi seperti program pengelolaan keselamatan dan keamanan. Yang kedua, adanya unit kerja yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan kesehatan, keselamatan dan keamanan. Selanjutnya ada manajemen fasilitas dan keselamatan atau MFK 5, yaitu bahan berbahaya dan beracun. Standarnya, rumah sakit memiliki regulasi terkait bahan berbahaya dan beracun serta limbahnya dan sistem penyimpanan serta pengolahan limbah B3 padat dan cair sesuai peraturan perundang-undangan. Maksud dan tujuannya, rumah sakit mengidentifikasi dan mengendalikan bahan berbahaya dan beracun serta limbahnya sesuai peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2015 terkait pengelolaan limbah B3. Menurut WHO, yang termasuk limbah B3 yaitu 1. Infeksius, 2. Patologis dan anatomi, 3. Farmasi, 4. Bahan kimia, 5. Logam berat, 6. Kontainer bertekanan, 7. Benda tajam, 8. Genotoksis atau sitotoksik, dan yang terakhir ada radioaktif. Elemen penilaiannya yaitu 1. Rumah sakit mempunyai regulasi yang mengatur bahan berbahaya dan beracun serta limbahnya sesuai peraturan perundang-undangan. Yang kedua, adanya bukti bahwa untuk pengadaan atau pembelian dan supplier bahan berbahaya dan beracun sudah melampirkan MSDS atau Material Safety Data Sheet. Yang ketiga, petugas telah menggunakan alat pelindung diri yang benar ketika melakukan pengolahan limbah B3. Yang keempat, B3 dan limbahnya sudah diberi label atau rambu-rambu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, adanya laporan insiden dan adanya bukti dokumentasi persyaratan yang meliputi izin, lisensi, atau ketentuan persyaratan lainnya. Dan yang keenam, penyimpanan limbah B3 sudah mempunyai tempat penampungan sementara atau TPS yang masih berlaku dan memiliki instalasi pengolahan air limbah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Standarnya, rumah sakit mengembangkan dan memelihara serta melakukan simulasi program untuk menanggapi keadaan disaster serta bencana alam atau lainnya yang memiliki potensi terjadi di masyarakat. Maksud dan tujuannya, rumah sakit perlu menyusun program manajemen disaster serta melakukan uji coba program manajemen disaster dan melakukan diskusi atau debriefing. Elemen penilaiannya, 1. Rumah sakit mempunyai regulasi manajemen disaster. Yang kedua, rumah sakit mengidentifikasi bencana yang dapat menyebabkan risiko yang signifikan. Yang ketiga, rumah sakit telah melakukan self-assessment kesiapan menghadapi bencana dengan menggunakan Hospital Safety Index dari WHO. Yang keempat, instalasi gawat darurat telah mempunyai ruangan dekontaminasi. Dan yang kelima, setiap akhir simulasi dilakukan diskusi, serta dibuat laporan dan tindak lanjut, dan peserta simulasi adalah seluruh staf rumah sakit. Standarnya, rumah sakit memiliki regulasi terkait program proteksi kebakaran yang meliputi perencanaan dan penerapan suatu program untuk pencegahan penanggulangan bahaya kebakaran serta menyediakan sarana jalan keluar yang aman dari fasilitas sebagai respon terhadap kebakaran dan keadaan darurat lainnya. Maksud dan tujuannya, rumah sakit merencanakan upaya keselamatan kebakaran karena kebakaran adalah resiko yang selalu dapat terjadi di rumah sakit. Dan penilaiannya yaitu 1. Rumah sakit mempunyai program proteksi kebakaran atau fire safety. Yang kedua, rumah sakit telah melakukan dan menindaklanjuti hasil asesmen risiko kebakaran. Yang ketiga, rumah sakit mempunyai sistem deteksi dini atau smoke detector dan heat detector dan alarm kebakaran
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, rumah sakit mempunyai sistem kebakaran aktif serta jalur evakuasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, semua staf mengikuti latihan penanggulangan kebakaran minimal 1 kali dalam setahun dan mengetahui cara membawa serta menyelamatkan pasien. Dan yang keenam, sistem dan peralatan pemadam kebakaran diperiksa, diuji coba, dan dipelihara sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan didokumentasikan. Standarnya, rumah sakit memiliki regulasi dan sistem untuk memantau serta bertindak bila ada pemberitahuan peralatan medis yang berbahaya, recall, laporan insiden, dan kegagalan. Maksud dan tujuannya, untuk menjamin peralatan medis dapat digunakan dan layak pakai, maka rumah sakit perlu melakukan inventarisasi peralatan medis yang meliputi peralatan medis yang dimiliki oleh rumah sakit dan peralatan medis kerjasama operasional atau KSO milik pihak ketiga. Yang kedua, melakukan pemeriksaan peralatan medis sesuai dengan penggunaan dan ketentuan pabrik. Dan yang ketiga, melaksanakan pemeliharaan preventif dan kalibrasi. Rumah sakit melakukan pemeriksaan serta uji coba fungsi peralatan sejak masih baru sampai batas ketentuan pabrik, dan memiliki sistem yang diterapkan untuk memantau dan mengambil tindakan terhadap pemberitahuan peralatan medis yang berbahaya, cacat produksi, dan laporan insiden terkait peralatan medis. Elemen penilaiannya 1. Rumah sakit mempunyai regulasi, daftar inventaris, dan identifikasi resiko peralatan medis. Yang kedua, ada bukti peralatan medis diperiksa secara teratur. Yang ketiga, peralatan medis diuji fungsi sejak baru dan sesuai dengan umur, penggunaan, dan rekomendasi pabrik oleh staf yang kompeten. Yang keempat, ada program pemeliharaan preventif dan kalibrasi. Yang kelima, rumah sakit mempunyai sistem pemantauan dan bertindak terhadap pemberitahuan mengenai peralatan medis dan membahas peralatan medis yang bermasalah. Dan yang keenam, rumah sakit telah melaporkan seluruh insiden keselamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Standar MFK 9 yaitu rumah sakit yang memiliki program untuk memastikan sistem pendukung sehingga berfungsi dengan efisien dan efektif dengan meliputi pemeriksaan dan pemeliharaan, perbaikan sistem utilitas, uji coba sumber listrik dan sumber air. Maksud dan tujuannya yaitu berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pasien, keluarga pasien, dan staf rumah sakit. Contohnya seperti listrik, air harus tersedia 24 jam setiap hari, dan peralatan pendukung bagi layanan keselamatan pasien. Elemen penilaian ke-1, adanya sistem pemantauan sehingga jika adanya peralatan medis yang berbahaya akan ada pemberitahuannya. Yang kedua, rumah sakit membahas tentang pemberitahuan peralatan medis yang berbahaya. Ketiga, melaporkan semua insiden keselamatan dengan sesuai undang-undang jika adanya kematian, cedera serius, atau adanya penyakit yang disebabkan oleh peralatan medis. Standar dari MFK 10 yaitu rumah sakit melakukan pengumpulan data yang diambil dari program manajemen keselamatan dan lingkungan. Maksud dan tujuannya, pengumpulan data yang telah dianalisis oleh program manajemen keselamatan yaitu untuk membantu rumah sakit agar tercegah dari masalah, menurunkan risiko terhadap pasien, meningkatkan fungsi teknologi medik, peralatan, dan utilitas. Elemen penilaian 1. Adanya sistem pelaporan data insiden. 2. Laporan data insiden dari manajemen risiko yang sudah dianalisis. 3. Dari hasil analisis yang sudah dilakukan dengan mengamati dan meningkatkan fungsi dari teknologi medik. 4.
menunjuk satu atau lebih dari satu orang untuk membuat laporan kepada direktur selama 3 bulan dalam pelaksanaan program manajemen risiko fasilitas. Standar MFK 11 yaitu rumah sakit yang melaksanakan suatu program edukasi, pelatihan, tes uji untuk semua staf rumah sakit dalam meningkatkan fasilitas yang aman. Maksud dan tujuannya, dengan adanya edukasi dan pelatihan yang diterapkan untuk pegawai rumah sakit, dapat mengurangi terjadinya risiko, menciptakan fasilitas yang aman dan nyaman. Elemen penilaian. 1. Rumah sakit memiliki suatu program pelatihan bagi manajemen fasilitas dan keselamatan. 2. Edukasi diadakan dalam setiap tahun dan setiap komponen dari program manajemen fasilitas dan keselamatan untuk menjamin semua staf agar dapat melaksanakan tanggung jawab dengan efektif. 3. Edukasi sendiri diikuti oleh semua pihak seperti pengunjung, supplier, pekerja kontrak, dan lain-lainnya yang sesuai dengan regulasi rumah sakit. 4. Pengetahuan para staf dites dan disimulasikan sesuai dengan peran mereka dalam setiap program manajemen fasilitas. Kegiatan pelatihan dan hasil pelatihan setiap staf wajib didokumentasikan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.